Abu Nawas dalam salah satu syairnya pernah berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tak layak untuk menjadi ahli surga Firdaus. Namun, aku tak mampu menanggung siksa neraka Jahanam." Surga Firdaus adalah surga impian. Rasulullah SAW menggambarkan surga Firdaus sebagai surga paling tinggi. Dari surga Firdauslah seluruh mata air surga terpancar. Surga ini dihuni oleh kalangan elit seperti Nabi dan Rasul. Namun Allah tak menutup kemungkinan bagi hamba-hambanya yang lain untuk menjadi ahli surga Firdaus. Kita boleh meminta yang terbaik dalam doa-doa kita, termasuk memohon agar menjadi penghuni surga Firdaus. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha ma sa'altumullah fasaluhu Firdaus." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4331. Allah menjelaskan bahwa penghuni surga Firdaus memiliki beberapa karakter. Jika kita dapat menanamkan karakter-karakter ini dalam diri dan ibadah kita, maka insya Allah kesempatan untuk menjadi ahli surga terbuka lebar. Karakter-karakter ini tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. 7 karakternya. Yang pertama, iman yang stabil. Iman adalah pengakuan dan keyakinan seorang muslim dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, "Qad aflahamal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain mengungkapkan bahwa orang yang beriman pasti akan bahagia dan memperoleh kemenangan. Karakter pertama dan yang paling utama yang harus pewaris surga Firdaus miliki adalah iman yang stabil. Iman yang stabil akan melahirkan amalan-amalan yang stabil dan konsisten, karena iman selalu berbanding lurus dengan amal soleh. Kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketenangan jiwa. Dengan iman dan amal soleh, hati akan menjadi tenang. Salah satunya dengan berzikir. Karakter yang kedua yaitu khusyuk dalam sholat. Khusyuk adalah bagian dari kesempurnaan ibadah sholat. Orang yang sholat dengan khusyuk berkesempatan menjadi ahli surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2, "Alladzina hum fi sholatihim khashi'un," yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Imam Suyuti menjelaskan bahwa khusyuk dalam sholat bermakna merendahkan diri penuh perasaan kepada Allah. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an memaknainya dengan sholat yang disertai rasa takut dan ketenangan hati. Habib Umar bin Hafidh menyampaikan cara agar kita lebih khusyuk dalam sholat, yaitu dengan merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Karakter yang ketiga yaitu meninggalkan kesia-siaan. Perbuatan yang sia-sia tidak selalu berupa larangan. Perbuatan ini bisa saja hukumnya mubah, tetapi tidak ada manfaat dari melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 3, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ulama tafsir Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa perbuatan sia-sia mencakup 3 hal, yaitu kesyirikan, maksiat, dan perbuatan tak berguna. Pewaris surga tentu bukanlah orang yang suka membuang-buang waktu dan energi untuk hal yang tak berguna. Pewaris surga Firdaus selalu menggunakan waktu dan kesempatan untuk beramal soleh dan bermanfaat. Dalam konteks kehidupan kekinian, kita hendaknya menghindari hal-hal yang tak berguna. Misalnya, update status atau broadcast konten yang tak bermanfaat. Seorang muslim hendaknya menjaga dirinya dari melihat, memikirkan, mendengarkan, dan mengatakan sesuatu yang tak berguna bagi dirinya, apalagi itu berpotensi dosa. Allah menceritakan sikap seorang mukmin terhadap kesia-siaan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Karakter yang keempat yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Berzakat membutuhkan harta. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha mencari harta yang halal agar dapat beribadah lebih banyak dengan hartanya. Dengan meniatkan bekerja untuk ibadah, maka pekerjaan mencari harta itu juga akan bernilai ibadah. Menunaikan zakat adalah karakter pewaris surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 4, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Orang-orang yang menunaikan zakat. Menurut ulama tafsir Imam Ibnu Katsir, zakat ini dapat berarti zakat jiwa dan zakat harta. Orang mukmin yang sempurna adalah yang menunaikan zakat jiwa dan hartanya. Karakter yang kelima yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan berarti menghindari segala sesuatu yang dapat menurunkan kehormatan. Sikap ini
mencerminkan ketinggian martabat seorang mukmin hingga dia layak berada di surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menjelaskan bahwa zina sebagai salah satu perbuatan yang berpotensi merusak kehormatan seseorang muslim. Saking berbahayanya, perbuatan zina termasuk dalam dosa besar yang dikenai had. Allah sangat memahami manusia lebih dari manusia itu sendiri. Allah mengetahui bahwa manusia mempunyai kecondongan terhadap lawan jenis, maka Allah memberikan jalan yang halal untuk melakukannya, yaitu dengan pernikahan. Karakter yang keenam yaitu menunaikan amanah. Menjaga dan menunaikan amanah adalah karakter penting yang harus dimiliki seorang hamba Allah sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8, "Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Menepati janji dan amanah adalah kewajiban setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya." Setiap orang memegang amanah, yaitu jasadnya. Allah memberikan manusia tubuh, akal, dan hati agar kita menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap anggota tubuh yang telah Dia titipkan. Selain bersikap amanah terhadap diri sendiri, kita juga perlu bersikap amanah terhadap orang lain. Anak adalah amanah bagi orang tua dan orang tua adalah amanah bagi anak. Istri adalah amanah bagi suaminya, begitu pula sebaliknya. Sejak ruh ditiupkan dalam jasad, Allah telah mengambil janji dan sumpah dari kita. Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Saya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Kesaksian kita ini juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karakter yang ketujuh yaitu memelihara sholat. Hanya orang-orang yang berusaha memelihara sholat yang akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 9, "Walladzina hum 'ala sholatihim yukhafidhun." Orang-orang yang memelihara sholat mereka. Imam Suyuti menjelaskan bahwa makna memelihara sholat adalah menunaikannya tepat pada waktunya. Sementara itu, Profesor Dr. Quraisy Shihab memaknai memelihara sholat dengan menjaga rukun dan syarat-syaratnya. Sesudah menyebutkan semua karakter ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai dengan 11. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu ingin bertemu Rasulullah SAW di surga Firdaus. Untuk itu, mari kita berusaha menjadi penghuni surga Firdaus dengan mengadopsi karakter-karakter ini hingga kita dapat bertemu Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah SAW menyarankan kita untuk berdoa agar masuk surga. Beliau bersabda, "Siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan memohon kepada Allah, 'Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga.'" Hadis riwayat Nasa'i nomor 5521. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar Allah masukkan kita ke surga Firdaus. Salah satu doa yang dapat kita amalkan yaitu, "Allahumma inni as'alukal firdausal a'la." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar menjadi penghuni surga Firdaus yang paling tinggi.